Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda yang solihah, mari kita lanjut hafalan surah Al-Mursalat kita ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata. Kalian ulangi sebanyak 3 kali ya. Ananda yang solihah, sudah disiapkan kan bukunya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, udara bersih, subtema 2, arti penting udara bersih untuk pernapasan, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang perlu kalian ketahui adalah 1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit pada sistem pernapasan manusia. 2. Siswa dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah mengalaminya? Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba teman kalian ada yang bersin atau ada yang batuk. Atau mungkin bahkan kalian pernah mengalami hidung mampet karena pilek. Pilek adalah salah satu jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang juga disebut dengan penyakit pernapasan. Apa saja sih jenis-jenis penyakit pernapasan pada manusia? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada asma. Asma adalah penyempitan sementara pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penderitanya merasakan sesak napas. Penyempitan ini terjadi pada pembuluh tenggorokan. Asma disebabkan oleh debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah. Selanjutnya ada influenza atau yang biasa disebut dengan flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang menyebabkan infeksi akut pada saluran pernapasan yang ditandai dengan demam, gigil, sakit otot, sakit kepala, dan disertai pilek dan tenggorokan terasa gatal. Jika kita terkena influenza, sebaiknya banyak istirahat, minum obat, dan periksalah ke dokter. Dan dapat dicegah juga dengan minum air hangat dan minum vitamin C. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini dibiarkan dan meluas, maka sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Penyakit ini dapat menular melalui percikan ludah saat penderita batuk, sehingga penderita TBC harus menjalani karantina. Lalu ada bronkitis. Penyakit ini adalah peradangan pada bronkus, yaitu saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Gejala yang timbul akibat penyakit ini adalah rasa sakit di dada, disertai batuk, dan kadang suhu tubuh tinggi.
Lalu ada pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan yang terjadi pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan pembunuh pertama dibandingkan kanker lainnya. Sel tumor atau kanker yang tumbuh di paru-paru tidak dapat terkendali dan menyebar ke seluruh tubuh. Penyebab utamanya adalah asap rokok. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Paru-paru sebelah kiri adalah paru-paru sehat, sedangkan paru-paru sebelah kanan adalah contoh paru-paru yang terkena kanker. Penyakit selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan atau biasa disebut dengan ISPA. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring, dan tenggorokan. Lebih dari 200 jenis virus dapat menyebabkan ISPA. Namun, virus yang paling sering menyerang adalah rhinovirus. Selanjutnya ada SARS, yaitu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona yang menginfeksi saluran pernapasan. Gejalanya beda-beda tiap penderita, misalnya ada yang pusing, muntah, disertai panas dan batuk. Nah, selain yang kita bahas tadi, masih ada loh jenis-jenis penyakit pernapasan pada manusia. Nah, kalian bisa mengetahuinya dengan membaca pada halaman 67 sampai dengan 68. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara, dengan tidak merokok dan tidak berada di lingkungan perokok. Jangan lupa gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Dan tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat, serta berolahraga secara teratur. Insya Allah, jika kita menerapkan hal tersebut, kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat merusak sistem pernapasan kita. Sekarang, untuk tugas kalian adalah mengerjakan ayat menulis pada halaman 69-70. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Saat ini, Ali dan teman-teman sekelasnya sedang bermusyawarah. Mereka membicarakan pertunjukan apa yang akan mereka tunjukkan pada acara penutupan Hari Pekan Olahraga. Apakah kalian tahu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembicaraan yang berbentuk diskusi untuk mencapai suatu persetujuan atau mufakat bersama. Musyawarah sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah memulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Apa saja ya kira-kira tugas dari pemimpin musyawarah? Aturan apa saja yang berlaku dalam musyawarah? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca teks bacaan pada halaman 72-73 yang berjudul Menentukan Keputusan dengan Musyawarah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah ya melalui WA atau Telegram secara japri.
Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan menghubungi Ustadz Ustazah. Ananda yang solih dan solihah, karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan jaga jarak, selalu mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu memakai masker. Stay at home. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.